Ta'ala al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Az-Zukhruf. Al-akhilla, Allah menceritakan kehidupan nanti di akhirat. Kenapa kehidupan di akhirat Allah ceritakan kepada kita yang masih di dunia? Agar kita enggak nyesel, agar kita pinter. Ya, agar kita enggak nyesel, agar kita pinter. Siapa di antara kita yang enggak punya teman? Setiap orang punya teman, enggak sanggup hidup tanpa teman. Nabi Adam alaihissalam fil jannah, di surga sendiri tadinya. Enggak ada teman, surga itu enggak rasa nikmat buat Nabi Adam alaihissalam. Masih ada yang kurang. Ada yang kurang, maka tidur, bangun dari tidur, langsung udah ada nenek kita semua, Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Kemudian dinikahkan oleh Allah Ta'ala, maharnya adalah sholawat pada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah sampai sekarang, Ahlus Sunnah wal Jamaah, umat Islam, kalau ada acara akad nikah diawali dengan pembacaan maulid. Apapun maulidnya, Simtuduror, Burdah, Barzanji, dan lain sebagainya, bacakan maulid. Kenapa? Itu adalah nostalgia. Dulu kakek nenek kita kalau nikah, maharnya adalah sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah di alam sana, di alam surga, Sayyiduna Adam alaihissalam ditemani Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Maka ketika diturunkan ke muka bumi, nikmatnya dunia ini, indahnya dunia, gak ngaruh buat Nabi Adam. Kenapa gak ngaruh? Jannah lebih. Ya, jannah itu loh lebih. Beliau dari jannah, lihat dunia biasa. Tetapi ada sesuatu yang lebih indah dari jannah buat Nabi Adam alaihissalam. Siapa? Temannya. Yang menemaninya, belahan jiwanya, istrinya, kekasihnya, Sayyidatuna Hawa alaihissalam. Maka begitu sampai ke muka bumi, Nabi Adam enggak cari apa itu bumi, yang dicari di mana istriku. Berjalan keliling bumi cari istrinya, cari temannya. Ikhwani rahimakumullah, teman ini ada dua. Al-akhilla, kata Allah Ta'ala, hari ini nanti di hari kiamat, satu dan yang lain saling bermusuhan. Illa, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi ada orang yang pertemanannya lantaran takwa, ada yang pertemanannya bukan lantaran takwa. Orang-orang yang pertemanannya lantaran takwa berarti tidak akan saling memusuhi. Kita akan bahas yang di sisi itu. Yang bertakwa tidak akan saling memusuhi. Kalau yang tidak bertakwa di akhirat akan saling bermusuhan, akan seret-seretan. Kamu mau ke surga nggak bisa. Dulu kamu ngajak saya nggak bener. Dulu kamu ngajak saya maksiat, ikut saya ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi kalau teman yang bertakwa akan saling tolong menolong. Seberapa besar bentuk tolong menolong orang-orang yang bertakwa itu di dunia dan di akhirat? Insya Allah akan saya kupas dalam waktu 10 menit. Kira-kira kelamaan nggak 10 menit? Ya 10 menit. Nanti selanjutnya guru saya yang akan menjabarkan. Habib Segaf itu termasuk salah satu guru saya. Putra guru saya adalah guru saya. Ikhwani, dan alhamdulillah wajah agak mirip. Ya wajah agak mirip. Cuman kalau ganteng ya kita saingan deh. Ya, itu subjektif, kalau ganteng subjektif. Gak bisa objektif, susah. Penilaiannya pakai hati, setiap orang hatinya beda-beda. Buat istri saya, insya Allah saya paling ganteng. Insya Allah. Al-akhilla, berteman. Habib Ali dalam salah satu nasihatnya, beliau itu menyebutkan satu kalimat yang singkat. Kalimat singkat ini tetapi sangat padat dengan makna. Di mana beliau berkata, wa idza ma rabihal insanu yarbit nafsahu birrabihin. Wa idza ma rabihal insanu yarbit nafsahu birrabihin. Kalau seseorang itu tidak mendapatkan keuntungan, bukan termasuk orang-orang yang untung. Ahli ilm enggak, ahli Quran enggak, ahli ibadah enggak. Siapa di antara kita yang ngaku ahli ibadah? Rawatib, ba'diyah, qabliyah enggak jalan. Itu orang biasa normal, sholat fardu jalan, sholat sunnah rawatibnya jalan. Kalau ahli ibadah ini orang yang sholat sunnahnya seperti Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beliau satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Nah itu namanya abid, ahli ibadah. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Namanya abidah. Kita lihat Sayyidina Habib Abdurrahman As-Segaf
Satu hari khatam Al-Quran 4 di siang hari, 4 di malam hari. Namanya ahli ibadah. Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Waktu TK-nya, playgroup-nya, setiap keluar dari sekolah, keliling ke masjid-masjid yang ada di kota Tarim, dan jumlah masjidnya sekitar 360 masjid, masuk niat tahiyatul masjid 2 rakaat dalam keadaan tunanetra. Satu hari 720 rakaat. Waktu masih kecil, abid ahli ibadah. Ketika beliau masih kecil, selain sholat tahiyatul masjid 2 rakaat keliling, beliau sholat sunnah 100 sampai 200 rakaat. Radhiyallahu ta'ala anhu, ahli ibadah. Siapa di antara kita seperti Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yang satu hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 120.000 kali, ahli ibadah. Selain ahli ilm, beliau ahli ibadah. Kita ilm la, ibadah la. Ilmu enggak, ilmu ya nanggung, ibadah ya nanggung, semuanya serba nanggung. Posisi kita di situ. Kalau orang udah enggak tahu posisinya repot. Ahli ilm enggak, ngaku ahli ilm. Ahli ibadah enggak, ngakunya ahli ibadah. Repot yang semacam ini. Tapi kalau orang itu ngaku, saya ini memang enggak ahli ibadah, saya ini enggak ahli ilmu. Posisi saya di situ. Lantas apa yang harus saya lakukan? Habib Ali Al-Habsyi memberikan petunjuk. Kalau seseorang tidak sukses, tidak beruntung seperti orang-orang yang beruntung, yarbit nafsahu birrabihin. Dia harus membuat ikatan hati dengan orang-orang yang sukses. Caranya bagaimana? Duduk bersamanya, hadir di majelisnya, mendoakannya. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, setiap habis sholat beliau angkat tangan, Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal masih mengikatkan dirinya dengan mendoakan Imam Syafi'i rahimahullah. Siapa yang kita ikatkan hati? Cari satu untuk kita ikatkan hati. Cari satu kita duduk bersamanya. Cari satu ahli ibadah yang kita punya kedekatan. Cari satu ahli ilmu yang kita punya rasa cinta. Satu cukup. Apalagi kalau banyak. Dalilnya, qala Nabi Muhammad SAW, humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Orang-orang yang ahli zikir itu, yang hatinya hanya ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, humul qaum, mereka adalah kaum tersendiri, orang-orang istimewa, orang-orang luar biasa. La yashqa bihim jalisuhum, yang mana jalisuhum la yashqa. Siapa yang mau bergaul bersama mereka, duduk bersama mereka, bihim, berkat mereka tadi, berkat orang-orang soleh tadi, la yashqa, enggak bakal celaka. Ya tidak bakal celaka. Seperti apa bentuknya? Bentuknya seperti yang disampaikan oleh Habib Ali Habsyi ketika beliau menukil syairnya seorang ulama besar di Hadramut sana, Sayyid Ahmad bin Alwan, yang menyatakan, abas-sabu illa ayyakuna musawwira limahbubihi fil qalbi aw mutasawwira, ghaba man yahwahu an ra'yi ainihi, ra'ahu bi dhahril ghaibi ahsana ma yara, wa man lam yakun fil hubbi dhalika wasfuhu, ta'akhkhara dunal ashikina wa gahgara, falillahi darrul ashikina wa dinihim wa madhabihim madha a'azza wa afkhara, idza nama hadha qama hadha li naumihi wa in lam yasum dha sama hadha li yuftira, wa yahmilu hadha thiqla hadha idza wana wa yadfa'u hadha hamma hadha idza tara, fa wa ajaban lithnaini sara ka wahidin idza wusifa bithnaini lam yataghayyara. Singkatnya begini, ini kalau diterjemahkan panjang, butuh syarah ya, syair cinta ini. Singkatnya, kata penyair ini dan dikutip oleh Habib Ali Al-Habsyi, orang-orang soleh itu kalau bersahabat dengan temannya, punya temannya sahabat, entah temannya itu orang biasa atau temannya orang luar biasa, kalau suhbah, kalau bersahabat. Kalau orang solehnya ini bangun sholat malam, sahabatnya nggak pernah bangun sholat malam. Sahabatnya itu ahli tidur. Mirip siapa ini? Seperti kata beliau tadi, ya nggak sempat pamitan sama istrinya, ya karena memang kita nggak pernah tahajud. Ini kalau sahabatnya nggak ahli tahajud, sahabatnya ahli tidur, hobinya tidur, nggak pernah tahajud, tapi punya teman orang soleh ahli tahajud. Maka orang soleh ini kalau selesai tahajud angkat tangan, ya Allah, tahajudku ini untukku dan untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan, untuk fulan.
berikan beliau-beliau pahala yang sama seperti aku. Kira-kira untung atau gak untung? Nanti saya akan jelaskan logikanya gimana ya. Kalau temennya itu gak puasa sunnah, Senin gak puasa, Kamis gak puasa, 3 hari dalam 1 bulan gak puasa, orang soleh ini ahli puasa Daud misalnya, maka ia berkata, ya Allah jadikan pahala puasaku ini untuk fulan. Sehingga yumsi sore hari berbuka, yang satu membatalkan puasa, yang satu tidak berbuka, tapi sama-sama dapat pahala puasa. Jika yang satu sedekah sangat banyak, dia niatkan, ya Allah pahalanya untuk fulan. Semua yang di hatinya diniatkan. Ya bahtana, sungguh beruntungnya kita kalau punya teman orang yang soleh. Ya kalau punya teman orang yang soleh. Karena dimanapun berada, kita akan dibawa. Dimanapun berada, kita akan diingat. Beberapa tahun silam saya pernah ceritakan. Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, rahimahullah, Bungur. Beliau ziarah ke makam Sunan Gunung Jati. Diikuti oleh beberapa orang. Sampai di depan makam, mau masuk ternyata di belakang ada yang gak boleh masuk. Karena alasan-alasan penjaga makam saat itu, gak boleh masuk. Maka saat itulah Habib Ali mengatakan, kalau kalian tidak masuk, saya gak akan masuk. Kalau kalian gak diizinkan masuk ke makam, saya gak akan masuk ke makam. Habib Ali bin Husain Al-Attas, rahimahullah, kalau kalian tidak boleh masuk ke makam, saya tidak akan masuk ke makam. Ziarah dari sini saja. Jangankan ziarah makam Sunan Gunung Jati. Babul Jannah maftuh, pintu surga dibuka, saya tidak akan langkahkan kaki saya sebelum kalian semua bersama saya. Beruntung nggak punya teman yang semacam ini? Beruntung. Nah, kita cari dong teman, anak-anak kita carikan teman. Bawa itu tempatnya orang soleh nih, orang soleh kenalkan ini anak saya. Biar diingat sama orang solehnya. Salaman nih, cium tangannya. Ini orang soleh. Kamu doakan orang soleh ini. Orang-orang tua terdahulu begitu. Sehingga dari generasi ke generasi terjaga itu generasi muda. Kenapa? Karena diikatkan hatinya dengan orang-orang soleh sebelumnya. Selalu dapat doanya, dapat barokahnya. Ikhwani rahimakumullah. Akhiran. Ya ini kan juga jam padat kerja ya. Insya Allah sedikit tapi barokah dan manfaat. Saya udah terbiasa kalau di rumah itu ceramahnya Jumat malam sama khutbah Jumat. Dan khutbah Jumat di rumah saya itu Jumatan tercepat di Indonesia. Ya hanya 7 menit selesai. Udah terbiasa yang pendek. Walaupun kok disuruh panjang juga insya Allah sih siap. Contohnya begini. Kan mungkin logisnya gimana? Saya punya teman datang ke rumah saya. Teman saya kebetulan suka durian. Teman saya suka durian. Ketika teman saya datang ke rumah saya, dan saya punya durian banyak, kira-kira saya simpan atau saya keluarkan? Saya keluarkan. Pertanyaannya, teman saya pakai modal enggak? Ngeluarin duit enggak? Pergi ke toko durian enggak? Modalnya apa? Punya saya. Modalnya dia punya teman namanya Noval. Si Noval ini punya durian. Si Noval paham, temen ini sukanya durian. Maka begitu dia datang, saya kasih, nih durian. Dia suka, dia pulang. Bawakan tuh, sekuat dia bawa nih durian. Betul atau betul? Kalau orang berteman, begitu enggak? Kemudian kita pergi ke suatu tempat. Ada barang yang disukai teman saya. Teman saya enggak ikut sama saya. Saya pergi ke luar negeri misalnya, ke Malaysia atau ke Singapura atau ke Mekah atau ke Madinah atau ke Tarim atau ke Sewan atau kemanapun. Kemudian di tempat saya berkunjung ada satu barang yang saya tahu teman saya suka. Pertanyaannya, kira-kira saya belikan atau enggak belikan? Saya beli. Saya bawa atau enggak saya bawa? Saya bawa. Repot atau enggak repot? Repot. Ngeluarin duit enggak saya? Ngeluarin duit. Teman saya mungkin lagi tidur di rumahnya. Mungkin lagi ketawa, lagi nyantai. Pulang-pulang bukannya dia saya panggil, saya datang ke rumahnya, saya antarkan. Nih oleh-oleh, betul atau betul? Saya mau nanya, usahanya apa? Dia nggak ngeluarin duit, dia nggak ngeluarin tiket, nggak ngurus visa, duduk di rumah, tenang-tenang, dapat oleh-oleh yang dia senengin. Untung atau nggak untung? Kenapa beruntung? Teman saya. Karena berteman dengan saya.
Kan begitu ya? Nah orang-orang soleh, beliau-beliau itu kalau punya dunia dibagikan, kalau punya akhirat dibagikan. Gak ada orang soleh datang tamu ke rumahnya kemudian gak disuguhi, gak ada. Yang di rumah keluarkan semua buat tamu, betul atau betul? Kalau punya harta dibagikan, kalau punya sesuatu dibagikan. Nah, kalau punya pahala besar di akhirat, apa yang dilakukan? Dibagi-bagikan. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Abtas rahimahullah, gurunya Habib Ali Habsyi rahimahullah, itu berkata pada Habib Ali, ya Ali, wahai Ali, gak usah banyak-banyak amal. Habib Ali itu amalnya banyak loh ya. Waktu di Mekah sama kakaknya, beliau setiap hari ambil mikot ke Tanim dari rumahnya, itu lari kecil ke Tanim, ya jogging kalau bahasa kita, jogging ke Tanim, dari Tanim jogging, tawafnya juga jogging, kemudian sa'i Safa Marwah. Kul yom, setiap hari. Jadi Habib Ali Habsyi itu sama kakaknya ahli olahraga, mujahadahnya luar biasa. Tapi Habib Bakar mengatakan gak usah banyak-banyak amal. Fokus saja ngajar nahwu, fokus ngajar nahwu. Amalku sudah banyak, cukup untuk ku bagi bersamaku dan bersamamu. Enak enggak punya guru semacam ini? Enak, makanya zaman sekarang ini jangan buat orang pusing. Kamu begini, gak usah. Kamu berteman sama ini saja, selesai. Hadir majelis ini, hadir kamu, hadir. Gak usah dikasih beban, udah pusing manusia ini. Jangan disuruh A, suruh B, suruh C. Udah pokoknya kamu hadir majelisnya fulan, yang istiqomah, selamat. Gak mungkin gak selamat. Ajak orang untuk hadir majelisnya orang soleh, kumpul dengan orang soleh, buang semua pikiran tentang A, B, gak usah, hadir saja. Beres, selesai masalah kita. Berarti kita masuk dalam circle, dalam lingkarannya orang soleh. Nah insya Allah seperti yang saya janjikan, 10 menit selesai. Mudah-mudahan ini berkah dan manfaat.